Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video interaktif bahan atau sumber pelajaran pada mata kuliah pengantar hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Dr. Nil Hakim MAG. Mata kuliah ini mata kuliah pengantar hukum Islam dengan bobot SKS 2 dengan rumpun mata kuliah yaitu mata kuliah dasar. Yang perlu kita pahami, capaian pembelajaran prodi yang pertama, sikap pada mata kuliah pengantar hukum Islam. Sikap mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian keterampilan umum, di antaranya mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ini adalah capaian prodi. Keterampilan khusus diantaranya mahasiswa diharapkan bisa merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang hukum Islam. Pengetahuan, capaian pembelajaran prodi dalam pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan di bidang hukum berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang hukum keperdataan. Itulah tadi di antara beberapa capaian pembelajaran prodi. Mata kuliah pengantar hukum Islam perlu dipahami bahwa secara pengertian hukum Islam, dalam mempelajari pengertian hukum Islam, ada istilah-istilah yang dapat digunakan, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam itu sendiri. Penggunaan ketiga istilah tersebut terkadang saling keliru karena adanya pemahaman yang tidak tepat. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu dijelaskan makna atau pengertian dari masing-masing istilah tersebut dan keterkaitannya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Yang pertama, kata syariah. Syariat itu berasal dari al-syariah yang mempunyai arti jalan ke sumber air atau jalan yang perlu diikuti
yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kata syariah disamakan dengan jalan air, mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Menurut istilah, syariah dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah agar dilaksanakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Selain itu, syariah juga dapat diartikan segala peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Rasulullah SAW. Intinya, kata dari syariah dapat dipahami bahwa aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Saya ulangi, inti dari kata syariah dapat dipahami bahwa aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Selanjutnya, fikih. Kata fikih berasal dari kata al-fiqh, yang artinya pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Menurut istilah, fikih mempunyai arti yaitu ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa fikih merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syarak, terutama yang bersifat amaliyah, dengan berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, pengertian fikih berbeda dengan syariah, baik menurut etimologis maupun istilah. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW untuk mengatur tingkah laku manusia, baik dengan hubungannya dengan Tuhannya, ibadah, maupun dalam rangka berhubungan dengan sesama manusia, yaitu muamalah. Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Tadi kita sudah menjelaskan perbedaan antara syariah dan fikih. Sekarang pengertian hukum Islam bisa dipahami berdasarkan dua istilah atau kata dasar yang memanggulnya, yaitu kata hukum dan Islam. Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kata kedua, yaitu Islam, mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat melaksanakan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia agar mencapai kesuksesan hidupnya, baik dunia maupun di akhirat kelak.
Dari kata dua hukum dan Islam tersebut muncullah istilah hukum Islam. Kalimat singkatnya yaitu pengertian hukum Islam atau diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dari pengertian di atas, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup usul fikih atau dasar-dasar fikih. Tetapi harus dipahami juga bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Ini yang perlu kita pahami. Hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Dan juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Tepatnya, pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih. Kan hukum Islam yang dipahami di Indonesia itu terkadang bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih. Maka jika ada seorang menyatakan hukum Islam, harus dipahami dulu kepastian hukumnya, kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Karena inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah. Hubungan antara syariah dan fikih, sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah yaitu sumber atau landasan fikih, sementara fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Secara umum, syariah merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ini Asep Fazi menjelaskan perbedaan kedua istilah tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Menurutnya bahwa syariat adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia, sedangkan fikih adalah lingkaran kecil yang mengurusi apa yang umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariah sering mengingatkan kita akan wahyu, ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah diperoleh seandainya tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip dengan persetujuan. Jalan syariah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam fikih, salah satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh. Kalau dalam syariat terdapat berbagai tingkat pembolehan maupun pelarangan. Fikih merupakan istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu, sedangkan syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit. Tujuan hukum Islam. Setelah kita membedakan tadi apa beda hukum Islam, syariat dan fikih, sekarang yaitu tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Atau kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
Abu Ishaq As-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam yang tidak asing lagi. Yang pertama yaitu memelihara agama. Menurutnya, agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, jiwa. Jadi tujuan hukum Islam yang kedua yaitu menjaga jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, menjaga akal. Kenapa? Karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah dan alam semesta dan dirinya sendiri. Yang ketiga, keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir yaitu menjaga harta, adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tujuan hukum Islam itu disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid syariah, tujuan-tujuan hukum Islam. Dari di atas tadi sebenarnya kalau kita membuka lagi pemahaman tentang menjaga 5 tadi ya, ada penemuan yang lebih lagi selain 5 tadi, ada menjaga lingkungan. Jadi menurutnya ada tokoh profesor di Makassar, katanya itu menjaga lingkungan adalah merupakan juga tujuan dari hukum Islam. Kemudian tujuan hukum Islam dari dapat kita lihat dari 2 segi. Yang pertama dari segi pembuat hukum. Pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul. Jadi tujuan hukum Islam yang pertama adalah tujuannya agar mencukupi kelangsungan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, untuk mentaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul fikih, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Yang kedua, dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut. Jadi tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera, atau tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nanti diharapkan mahasiswa tugas setelah penjelasan materi ini, materi hukum Islam dan tujuan hukum Islam, mahasiswa mampu menyusun ringkasan pengertian hukum Islam terkait 3 tadi, hukum Islam, syariah, dan fikih. Kemudian tujuan hukum Islam. Tugas yang kedua, nanti pemberian tugas di rumah, tugas rumah, yaitu mencari pengertian hukum Islam dari berbagai para ahli hukum Islam. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.